Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Ratusan pengungsi kembali ke Kampung Nogolait Nduga setelah aparat memastikan kampungnya aman. 11 nelayan asal Merauke yang ditahan di Papua New Guinea tahun lalu akhirnya dipulangkan. Minyak tanah di Merauke semakin langka. Warga wajib membawa kartu keluarga saat mengantre minyak. Warga Kampung Nogolait yang mengungsi ke Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasca kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan KKB, akhirnya kembali ke kampung halaman. Mereka kembali ke kampungnya hari Minggu kemarin setelah situasi di Nogolait saat ini sudah berangsur aman. Sebagian besar warga yang mengungsi anak-anak, mereka ketakutan dan memilih mengungsi ke daerah terdekat karena diteror kelompok bersenjata. Kabak Ops Polres Nduga, Ibtu Bayu menghimbau warga untuk tidak takut dan tetap beraktivitas seperti biasa. Aparat akan terus meningkatkan patroli untuk mencegah gangguan keamanan. Saya harap di sini nanti masyarakat udah kehidupannya sehari-hari saja, yang berkebun, yang beternak, ya. Mudah-mudahan sehat semua nih masyarakat di sini, udah kembali di sini sehat-sehat semua, kehidupannya lancar seperti biasa. Jumat pekan lalu, KKB kembali berulah. Kelompok ini kembali menembak aparat gabungan yang sedang berpatroli di Kabupaten Duga sehingga terjadi kontak tembak yang cukup lama antara kedua belah pihak. Kapolres Kabupaten Duga AKBP Rio Alexander mengatakan para pelaku berasal dari kelompok Yotam Bugiangge, mantan anggota TNI yang desersi dari satuannya lalu bergabung dengan KKB. Terkait dengan pengungsi, itu berawal mula dari ulah Yotam yang ganggu aparat keamanan yang lagi melaksanakan patroli. Otomatis kita langsung melaksanakan penyisiran. Pada saat kita melaksanakan penyisiran, terjadi kontak tembak lagi dengan kelompok Yotam. Pada saat terjadi kontak tembak, itu akhirnya masyarakat mengamankan diri, lari ke arah kota. Setelah lari ke arah kota, di situ kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita urus pengungsi, bagaimana tempat tinggal mereka, makanan mereka. Setelah itu kita tetap lakukan pengajaran terhadap kelompok Yotam. Nah, memang ada yang kita amankan, tapi sekarang lagi didalami. Memang salah satu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaops Damai Kartens, betul bahwa ada satu yang memang sebentar lagi kita akan naikkan, dia terlibat dalam pembantaian 11 warga sipil di Kampung Nogolait di tanggal 16 Juli tahun 2022. Dan itu bisa kita buktikan. Saat ini situasi di Kabupaten Duga sudah berangsur normal. Kabupaten Duga merupakan salah satu kabupaten yang kerap mendapat teror KKB. Igo Batmomolin melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Tabrakan maut antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Hasanuddin Timika terjadi pada Sabtu lalu. Salah satu pengendara baru saja keluar dari sebuah lorong dan hendak menyeberangi jalan. Namun tiba-tiba pengendara lain dengan kecepatan tinggi melintas, lalu menabrak pengendara motor yang melintas. Benturan sangat keras hingga menyebabkan salah satu pengendara hingga kini masih kritis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Baru saya selesai olah TKP, dan nanti selanjutnya perkembangan dengan yang di rumah sakit dirawat dulu, baru kita pertemukan di kantor atas Polres Mimika. Sementara kami input itu yang satu melawan arah. Jadi melawan arah mau menerobos, terus arah dari Tinuta Mall, kecepatan tinggi, jalan lurus, kebetulan juga gerimis, jadi licin, jadi terseret lah yang ditabrak ke jalan arah.
Kecelakaan lalu lintas di Timika kerap terjadi akibat pengendara kerap mengonsumsi minuman keras saat mengemudikan sepeda motor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sebelas nelayan asal Kabupaten Merauke akhirnya bisa bertemu dengan sanak keluarga. Pada Agustus tahun lalu, mereka ditangkap pihak berwenang Papua New Guinea karena masuk ke wilayah perairan Papua New Guinea saat mencari ikan. Mereka kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, namun sebagian menjalani masa tahanan selama 9 bulan. Jumat lalu, Dinas Perbatasan Merauke bersama imigrasi mendampingi 11 nelayan asal Merauke tersebut. Masih ada 1 nelayan asal Merauke lagi yang masih menjalani hukuman di Papua New Guinea. Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke berupaya untuk memulangkan bapak-bapak sekalian. Agar bapak ibu, bapak-bapak bisa ketemu dengan keluarga yang ada di sini. Dari informasi yang kami ketahui bahwa sejak bulan Agustus 2022, bapak-bapak sekalian telah menjalani masa tahanan di PNJ. Pesan Pak Gubernur itu yang terakhir kali. Kami tidak ingin lihat dari 11 teman-teman yang pulang ini besok kembali melakukan hal yang sama, ditahan lagi di sana. Ini yang terakhir kali. Kita punya ruang laut ini besar, luas, dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Terkait maraknya nelayan asal Merauke yang tertangkap di Papua New Guinea, Kepala Dinas Perbatasan Merauke Riki Samkakai mengatakan, Pemkab tidak akan memberikan bantuan uang kepada nelayan Indonesia yang mencari ikan hingga ke perairan negara tetangga. Ia menyatakan Pemkab hanya membantu berdasarkan kemanusiaan atas 11 nelayan yang baru saja bebas hukuman dari Papua New Guinea. Itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk Kabupaten Merauke sendiri, tidak ada anggaran bagi warga negara Indonesia atau masyarakat yang melanggar peraturan baik itu di Indonesia maupun hukum yang berlaku di negara lain atau khususnya negara tetangga. Itu tidak ada anggaran secara nasional maupun secara daerah APBN atau APBD. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Ketua Nelayan dan pengurusnya agar memperingatkan atau selalu memberikan edukasi pada para nelayan ini ketika melaut, ya kita tahu bahwa batas teritorial kita, batas kelautan kita sudah jelas, apalagi kapal yang digunakan adalah kapal yang sudah modern. Riki meminta nelayan terus melakukan sosialisasi agar para nelayan mematuhi batas-batas teritorial perairan Indonesia dengan negara tetangga seperti Papua New Guinea dan Australia. Sebelumnya 11 nelayan asal Merauke tersebut mencari ikan dengan menggunakan 2 kapal, yakni Arsila 77 dan Baraka Faris. Mereka ditembak tentara Papua New Guinea karena memasuki perairan Papua New Guinea hingga mengakibatkan salah satu kapten kapal bernama Sugeng tewas. Banyak nelayan asal Merauke mencari ikan hingga ke perairan Papua New Guinea. Sejak tahun 2000, jumlah kapal nelayan Merauke yang tertangkap mencapai 600 kapal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya melepas 255 jemaah haji ke embarkasi Makassar. Sesuai jadwal, jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci Selasa besok untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jemaah haji yang berangkat tahun ini merupakan calon yang masuk dalam daftar tunggu tahun 2013. Pelepasan dilangsungkan di aula kantor Wali Kota Sorong. Wali Kota Sorong, George Yarangga, berpesan agar para jemaah haji juga mendoakan Kota Sorong agar maju dan lebih baik. Tapi kemudian ini menjadi perhatian dari pemerintah kota untuk ke depan. Kami berharap harus ada perhatian dari pemerintah untuk jemaah haji untuk yang akan datang ya. Jadi saya akan sampaikan ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Sorong. Harapan saya bahwa semua jemaah haji yang tadi lihat ini banyak yang sudah usia yang sudah lansia. Mudah-mudahan di sana mereka saling
saling perhatikan, saling tolong menolong, saling mengingatkan supaya yang muda bisa melihat yang tua. Dan kita berharap, kita mendoakan juga, dan juga mereka, saya juga berpesan ketika di Tanah Suci mendoakan Kota Sorong supaya Kota Sorong juga aman-aman, sejahtera, ya, menjadi kota yang menjadi kota idaman bagi kita semua, menjadi rumah besar bagi kita semua yang ada di Kota Sorong. Kota Sorong mendapat jatah jemaah haji terbesar di Provinsi Papua Barat. Awalnya ada 239 jemaah haji, namun terdapat tambahan 16 orang hingga total menjadi 255 jemaah haji. Topan melaporkan dari Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Engkau